Semua sudah tahu, sekarang penambahan kasus dimulai tanggal 11 kemarin yang meningkat kemarin sampai di 91 orang yang positif, kemudian turun di 80, kemudian naik kembali 204. Jadi di sini saya mencoba menyampaikan strategi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk dosis 2 dan penanganan kenaikan kasus COVID-19 Kabupaten Lahat. Lanjut. Kabupaten Lahat yang terakhir update tanggal 22 Februari tahun 2022, zona kita akan sudah diinfokan oleh Pak Rudi, memang zona kuning. Jadi kita di zona kuning, di sini ada 7 kabupaten yang kota yang zona kuning seperti Murataram, Palawang, Muarainim, Musilawas, Palembang, Mabumuli, dan untuk Lahat kita zona kuning. Situasi COVID-19 Kabupaten Lahat di sini sudah semuanya itu adalah sampai sekarang 2.639 orang, yang meninggal 131 orang, kemudian sembuh 2.404 orang. Sekarang yang sedang proses ini ada 104 orang yang sedang proses. 18 orang dirawat, ini ada 2 di rumah sakit Besemah dan ada 16 di rumah sakit umum daerah Lahat, ya, untuk didekati kebetulan kosong sekarang ya. Kemudian di rumah isolasi Batai ada 24 orang, dan perlu diketahui Bapak sekalian sekarang ini yang lebih banyak klaster perusahaan. Jadi kalau dalam hal ini banyakkan di daerah Merapi. Jadi kita dalam strategi ini juga dari pengalaman sudah kebanyakan itu masuknya dari perusahaan-perusahaan yang pegawainya yang dari luar, misalnya dari Jakarta, Bandung atau lainnya, baik dari Supreme maupun di Batubara. Dan di sini juga perlu peningkatan pengawasan masuknya tenaga kerja. Kita kerjakan sepesaran saya seperti dahulu, ya, buat tim. Lanjut. 104 orang ini yang tertinggi di Kota Lahat, karena Kota Lahat ini cukup padat, dari sini 58 orang. Dan memang ini Pak Bupati kami laporkan baik Pol PP maupun Polres terus mengadakan penegakan protokol kesehatan. Mungkin yang ke depan ini kita akan lebih berketat lagi dengan daerah Bupati yang akan ditangani Pak Bupati saya siapkan. Kemudian di Merapi Timur, nah, karena Merapi Timur dan Merapi Barat ini banyak perusahaan-perusahaan yang pegawai dari luar. Mungkin kita akan menerapkan untuk yang masuk harus di RDT atau di swab PCR baru bisa masuk kembali setelah negatif. Lanjut. Untuk data tempat tidur rumah sakit RSUD di sini, ini tempat tidur yang terdaftar di sini ada 29 orang tempat tidur untuk tempat tidur dan 3 ICU. Ya. Dan bisa ditambah nanti, tadi laporan dari Direktur Rumah Sakit Ibu Erlinda, menjadi 59 tempat tidur. Jadi, nah kalau ini sekarang posisi bor kita itu 48%. Sedangkan di DKT ada 4 tempat tidur dan bisa ditingkatkan menjadi 8 tempat tidur. Untuk level Kabupaten Lahat ini berada di level 2 sesuai Mendagri nomor 11 tahun 2022. Ya. Lanjut. Sedangkan posisi Kabupaten Lahat untuk capaian vaksin secara keseluruhan ini berada di urutan nomor 12 dengan capaian vaksin yang keduanya 58,5%. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui sekarang ini yang menjadi standar urutan yang indikator ini adalah yang vaksin kedua. Nah, jadi dan kita minimal harus mencapai 70%. Nah, kalau untuk vaksin kedua keseluruhan ini 58,5%. Dan di sini kita juga perlu mengejar agar mencapai 70%. Lanjut. Sedangkan untuk lansia kita berada di urutan kedua dengan nilai 48,4%. Nomor 7, maaf, dosis kedua kita di urutan nomor 7. Capaian kita 48,4%. Kalau yang satunya sudah
ini sudah cukup tinggi ya, sudah 80,8%. Sedangkan untuk vaksin anak-anak, untuk vaksin kedua kita berada di urutan ke-7, capaiannya 48,6%, sedangkan yang ke-1-nya Kabupaten Lahat mencapai 74%. Nah, jadi anak-anak ini kemarin sudah kita pakai strategi, kita bantu sama Dinas ya. Nah, tapi perlu juga saya informasikan di sini Pak Sridin, karena kita lihat banyak anak-anak yang sudah mulai demam dan batuk pilek. Mungkin nanti bagaimana strateginya, apa pengurangan daya tampung kelas ya, yang anak-anak sudah ada gejala, kalau saya bersama minimal tidak sekolah atau didaringkan. Kemudian di sini terus, nah di sini ada kami punya data selisih antara manual dan KPCPN ya. Perlu diketahui masih banyak yang permasalahan yang tidak ke entry, itu permasalahan NIK. Jadi untuk dosis 1 ini ada selisih sampai 20.269 antara manual dan KPCPN. Memang di sini sampai permasalahan juga ada permasalahan aplikasi ya, ada juga internet, ada juga permasalahan NIK ini Pak Wabuk ya. Kemudian dosis kedua di sini ada selisih sampai 35.000. Jadi kalau nilai persen ini ada 10,9% selisihnya. Nah, di sini kalau total keseluruhan yang selisih bisa sampai 57.697. Jadi kalau ini kita bisa atasi bersama-sama, ini mohon bantuan dari Dukcapil yang mungkin perlu membentuk tim biar percepatan permasalahan ini. Kita bisa di angka 70% sekarang ini ya. Jadi mungkin nanti kita koordinasi bagaimana mengatasi biar percepatan permasalahan ini yang ada bisa cepat selesai ya. Apa ditambah petugas sebagai saran dari kami. Terima kasih. Langkah-langkah yang perlu dilakukan di sini, kami punya saran di sini adalah sesuai dengan instruksi Mendagri di nomor H61073602 tahun 2021 dan juga terbaru instruksi Gubernur Sumsel nomor 001 tahun 2022 dan surat edaran Gubernur Sumsel nomor 009 tahun 2022. Pertama, langkah-langkah yang perlu dilakukan: 1. Meningkatkan testing untuk kasus COVID-19. Jadi testing ini diadakan pemeriksaan ya, bisa di MDT atau yang perlu dilanjut dengan swab PCR. Kemudian melakukan treatment dan mengaktifkan kembali posko-posko PPKM. Memang sekarang ini sudah agak kendor, jadi kita harus bergerak seperti dahulu lagi secara serentak kebersamaan gotong royong. Karena kuncinya di sini adalah sinergis semua elemen, termasuk juga dari masyarakat. Ketiga, melakukan dan memperketat lagi protokol kesehatan kepada masyarakat. Ini sudah dilakukan, tapi kita perlu memperketat kembali karena sudah banyak masyarakat yang tidak pakai masker dan juga kerumunan.